Halo, kembali lagi bersama What a History di sini. Kali ini Wan membawakan cerita Lucifer lanjutan dari video sebelumnya. Buat yang belum nonton video sebelumnya bisa klik link di description box di bawah, atau mau lanjut nonton ini dulu juga masih oke, karena Wah akan tetap berusaha memberikan penjelasan terbaik. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. What do you want from me? I've been watching you, Lucifer. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata Lucifer? Saat menonton film horor barat atau nonton dokumenter barat, terkadang beberapa film banyak menyebutkan nama Lucifer. Istilah Lucifer sendiri memasuki ruang lingkup religi ketika istilah ini diidentikan dengan Yesaya 14 ayat 12. Istilah Ibrani dalam Yesaya 14 ayat 12 ini adalah Halo ben Shakar, atau yang berarti bright sun of the morning or dawn. Diterjemahkan dalam Septuaginta dengan istilah Eosporus yang dalam bahasa Yunani merujuk pada Venus sebagai bintang fajar, dan dalam Latin Vulgata dipakai istilah Lucifer. Istilah Lucifer berasal dari bahasa Latin. Lux artinya sinar dan vere yang berarti membawa. Menurut Oxford English Dictionary, kata Lucifer memiliki sejarah yang menarik. Terdapat dua arti penggunaan kata Lucifer yang berasal dari periode Old English atau periode Anglo-Saxon hingga periode Middle English sekitar tahun 1000 Masehi. Dan arti ini terus dipergunakan hingga abad modern sampai sekarang. Astronomi orang Romawi menyebut bintang pagi atau fajar dengan istilah Venus. Lucifer sendiri adalah istilah Latin yang merujuk pada planet Venus, sang bintang fajar atau pagi. Venus termasuk dalam kategori inferior planet. Artinya, karena garis orbitnya terletak antara bumi dan matahari, maka Venus tidak dapat muncul di langit pada malam hari jika dilihat dari timur. Venus hanya dapat dilihat dari sebelah timur pada pagi hari atau sebelum matahari terbit, atau di sebelah barat pada saat matahari terbenam selama sekitar 1 jam. Venus adalah benda ruang angkasa paling terang setelah matahari dan bulan. Itulah sebabnya istilah Lucifer seringkali diidentikan dengan bintang fajar atau pagi. Salah satu referensi paling jelas sehubungan dengan pengidentikan Lucifer sebagai bintang fajar atau pagi ini ditemukan dalam karya Pliny, Natural History, yang ditulis sekitar tahun 50 Masehi. All things encompassing, all life embracing. I am anti-life. The beast of judgment. The dark at the end of everything. Untuk mengetahui ide tentang setan atau malaikat yang jatuh, kita harus melihat dari sumber-sumber lain di luar Alkitab, yaitu sejumlah literatur yang ditulis sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai 150 Masehi, termasuk di dalamnya Apokrifa dan Pseudepigrapha. Literatur-literatur tersebut kebanyakan bersifat apokaliptis, yang menggambarkan perubahan-perubahan besar terjadi di dunia serta tentang akhir zaman. Namun, melalui literatur inilah kita dapat melihat perkembangan gagasan atau ide mengenai roh jahat. Menurut literatur tersebut, sebenarnya kejahatan bukan merupakan esensi dan asal-usul dari setan. Salah satu literatur terkenal membahas tentang hal ini adalah Book of Enoch. Kitab ini menceritakan antara lain tentang kecelakaan yang terjadi dalam kelompok para malaikat. Beberapa kelompok malaikat memberontak pada Allah dan akhirnya mereka dicampakkan dari sorga. Sebuah tulisan orang Yahudi, The Life of Adam and Eve, atau Vita Adami et Eve, yang diperkirakan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Tulisan ini memberi dukungan terhadap kisah ini. Menurut tulisannya, setan bercerita kepada Adam dan Hawa bahwa kejatuhannya dari sorga merupakan akibat penolakannya menyembah Adam sebagai gambaran Allah.
Sebenarnya, istilah Lucifer pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan Origen. Dia menyatakan bahwa sebelumnya Lucifer adalah malaikat yang bersinar, tetapi setelah kejatuhannya dia terkenal sebagai setan. Dia mengembangkan idenya ini melalui penafsirannya terhadap beberapa rujukan ayat Alkitab. Misalnya dalam Ayub, Yehezkiel, dan Yesaya. Menurut Origen, Lucifer, Raja Tirus, dan Leviathan dalam kitab Ayub sama merujuk pada satu pribadi yang sama, yaitu setan. Karena kesombongannya dan kecemburuannya pada Allah, setan dicampakkan dari sorga. Dua ayat rujukan yang paling terkenal adalah Yesaya 14 ayat 12 dan Yehezkiel 28 ayat 12-19. What's your name? Lucifer. Exactly. Nah, jadi bagaimana Lucifer menjadi iblis? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Lucifer sendiri adalah salah satu sosok yang paling terkenal dalam agama Kristen, dan ia sering digambarkan sebagai makhluk jahat yang jatuh dari surga dan menjadi iblis. Namun, ada banyak versi cerita tentang Lucifer dan mengapa ia menjadi iblis. Kali ini kami akan membahas beberapa teori, yakni yang pertama ada kesombongan Lucifer. Satu teori populer tentang mengapa Lucifer menjadi iblis adalah karena kesombongan dan nafsu kuasanya. Dalam Alkitab, Lucifer digambarkan sebagai malaikat yang paling indah dan paling cerdas di surga. Namun, ia merasa terlalu bangga dengan dirinya sendiri dan ingin menjadi seperti Tuhan. Akibatnya, ia memberontak dan jatuh dari surga. Yang kedua, Lucifer adalah iblis dalam bentuk malaikat terjatuh. Teori lain adalah bahwa Lucifer salah satu malaikat Tuhan yang diberikan kebebasan untuk memilih antara baik dan jahat. Namun ia memilih untuk memberontak dan jatuh dari surga bersama dengan beberapa malaikat lainnya. Setelah jatuh, ia menjadi iblis dan musuh utama Tuhan. Yang ketiga, kehendak bebas Lucifer. Teori ketiga adalah bahwa Lucifer jatuh karena kehendak bebasnya. Menurut teori ini, Lucifer awalnya mencintai Tuhan, tetapi pada suatu titik ia memilih untuk memberontak dan jatuh dari surga karena ia ingin mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Lalu yang keempat, pengaruh Lucifer terhadap manusia. Teori keempat adalah bahwa Lucifer jatuh karena keinginannya untuk mempengaruhi manusia. Menurut teori ini, Lucifer awalnya meminta Tuhan untuk memberinya kekuasaan atas manusia. Tetapi Tuhan menolak permintaannya, kemudian Lucifer memutuskan untuk memberontak dan jatuh dari surga untuk mencoba mempengaruhi manusia dengan caranya sendiri. Lalu teori yang terakhir adalah interpretasi metamorfosis. Tidak semua orang percaya bahwa kisah Lucifer adalah kisah sejarah yang sebenarnya. Beberapa orang menganggap kisah ini sebagai metafora untuk kekuatan jahat dunia. Menurut teori ini, Lucifer mewakili kekuatan jahat yang selalu berusaha memisahkan manusia dari Tuhan dan kebenarannya. Nah, itulah dia teori-teori yang menceritakan kejadian awal mula Lucifer menjadi iblis. Namun dari semua teori ini, satu hal yang jelas adalah bahwa Lucifer menjadi iblis karena memberontak melawan Tuhan. Jadi bagaimana kisah Lucifer ini menurut kalian? Apakah kalian punya versi lain kisah Lucifer atau masih banyak yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Karena masih banyak hal wah di dunia ini yang perlu kita diskusikan. Bye!